Ya, shalom saudara. Shalom. Kita bertemu lagi dalam kebaktian Kapat dan Youth sore hari ini. Sore hari ini, kalau kita masih ada di tempat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini, mari kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau angkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, Engkau berkati kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dari awal kita mau angkat penyembahan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita mau angkat suara kita. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita mau nyembah Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami mau angkat penyembahan bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Sekian lama. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau Allah yang besar Tuhan, yang layak untuk kami sembah Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Amin. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita mau angkat suara kita. Oh, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Segala lama. Haleluya,
mengucap syukur Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih ada di tempat ini Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Biar pujian-pujian kami ini harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama saya katakan Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Hari ini kita sungguh bersuka cita. Amin. Amin. Kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan kita teramat baik. Kita sungguh bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang begitu masih kita. Amin. Mari kita sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan suaraku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. sekali lagi angkat suaramu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yesus kita sungguh baik. Amin saudara. Amin. Mari kita sama-sama angkat suara kita. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah, Katakan bersama. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, dan segala hormat bagimu Tuhan. Allah kami yang hebat, Allah yang mengasihiku, dan Allah yang memelihara Allah yang kami. memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara masih siap, masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita, sebab Allah kita, sebab Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mau menari dan memuji-Mu, Tuhan. Kami menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami memuji-Mu, Tuhan. Oh. Sama-sama kita mau angkat suara kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, kami mau memuji-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau terbesar dan termulia, Tuhan. Engkau satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya yang mengerti arti hidup kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau serahkan hanya untuk Engkau. Kami mau serahkan untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Suaramu, kekuatan di jiwaku,
firman-Ku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, Melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku,
dahsyat Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau memakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau tiba waktunya kami mau mendengarkan yang terbaik dari Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Dan kami siap untuk mengikuti kehendak-Mu Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus dari awal hingga akhir. Biar hanya Roh Kudus-Mu yang berkarya di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bersama dengan adik saya yang terkasih, Sherlyn, yang akan membantu saya juga. Kita bersama-sama akan membagikan berkat saudaraku. Hari ini kita akan belajar satu tema tentang kreatif, positif, and produktif. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita melihat produktivitas seorang umat Allah, orang beriman, kegiatan-kegiatan yang berbau positif dan kreativitas sangat minim, saudara, sangat terhambat. Kenapa, saudaraku? Mereka berpikir, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah kondisi saat ini? Saya hanya di rumah saja, apa yang harus saya lakukan? Tetapi Allah tidak memanggil kita untuk jadi orang nganggur, saudaraku. Katakan kiri kanan saudaraku yang mungkin sudah di rumah bersama dengan keluarga, jangan nganggur, ya. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru saya bacakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Inggrisnya saya cantumkan di slide ini, ajari kami, teach us to number our days, untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang berhikmat. Our heart unto wisdom. Dalam terjemahan yang lain dikatakan a heart of wisdom. Apa artinya ayat ini, saudaraku? Terkesan ayat ini memang sangat terkenal. Banyak dari kalian, dari saya juga hafal ayat ini, saudaraku. Tapi bagaimana rahasia yang terkandung di dalamnya, saudaraku? Kata ajari di dalam bahasa Ibrani itu yada. Artinya itu diajari sampai mengetahui secara utuh, saudaraku. Ada orang yang diajari ya. Tetapi pada waktu selesai sesi pengajaran itu, mereka hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mereka tidak mau menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan, saudara. Tapi Musa menulis Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajari kami. Kata ajari itu sampai mengerti, sampai saya tahu secara utuh, secara detail apa maksudmu. Itu, saudaraku. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-4. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ini juga memakai kata Ibrani yada. Artinya tunjukkan sampai saya tahu, sampai saya bisa paham betul. Kalau setengah-setengah paham, setengah-setengah mengerti, tanya lagi sampai paham. Ini kata ajari ini, saudaraku.
Ayat yang ke-14, Mazmur 25:14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Karena diberitahukannya juga mengandung bahasa Ibrani yada. Itu artinya diberitahu sampai mengerti. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan diberi perjanjian sampai paham, saudaraku. Allah kita bukan Allah yang sekali tidak mau dikasih tahu sudah marah. Tidak, Allah kita ini dalam bahasa Jawa telaten, sabar, diberitahu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kembali ke slide saya, saudaraku. Pada saat kita diajari sampai paham untuk menghitung hari-hari yang kita jalani ini, saudaraku, kita bisa mendapatkan hati yang bijaksana. Apa itu hati yang bijaksana, saudaraku? Inilah suatu perasaan, suatu pikiran yang mampu memahami betul apa itu kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah hati yang berhikmat. Bukan hati yang ingin melasatkan keinginan daging. Istilah bahasa terjemahan lama itu beraja di hati. Saudara bisa search di dalam Alkitab, di handphone saudara, beraja di hati dalam terjemahan lama. Itu menjadi raja itu adalah hatinya, di mana menuruti keinginan daging, hawa nafsu dituruti. Itu bukan hati yang berhikmat, saudaraku. Hati yang berhikmat adalah hati yang mampu memahami betul apa kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin tunjukkan di sini, saudaraku, ada perencanaan kehidupan orang beriman. Kalau orang beriman hidupnya tidak punya tujuan, hanya mengalir saja. Saya hidup dalam dunia ini nggak tahu untuk apa. Oh, itu salah besar, saudaraku. Kita sebagai orang beriman, kita harus punya tujuan hidup. Yang pertama adalah bertumbuh sampai seperti Kristus. Yang kedua, bersinar di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Pada saat kita menginginkan hal itu, kita bisa tahu ini tujuan hidup saya. Tetapi ada banyak penghalang-penghalang yang kita harus singkirkan itu, saudaraku. Ada banyak penghalang. Ada dua penghalang. Penghalang dari luar dan penghalang dari dalam, saudaraku. Halangan-halangan dari luar, apa saja di sini? Itulah iblis. Nggak bisa dipungkiri. Iblis inilah halangan terbesar umat beriman. Di mana iblis selalu akan menggagalkan apa yang menjadi pertumbuhan rohani saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya ingin jadi berkat, iblis pasti ingin gagalkan itu, saudaraku. Dan kita harus tahu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saat kita beri kesempatan itu, iblis akan masuk dalam hidup kita, dan hidup kita akan dihancurkan, saudaraku. Kita harus berhati-hati, saudara. Yang kedua, pandemi COVID. Jelas, ini juga menjadi hambatan, halangan kita. Kita mau bertumbuh seperti Kristus. Saya mau bertumbuh, saya mau beribadah. Udah bisa. Sekarang ibadah harus online. Saya mau besuk. Sekarang gak bisa. Mau persekutuan, gak bisa. Pakai persekutuan online. Gak bisa persekutuan tatap muka. Ada orang yang mendengar berita seperti dalam Yeskiel 21 ayat 7. Sudah mengalami ketakutan. Kita baca, saudaraku. Yeskiel 21 ayat yang ke-7. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh, jawablah, karena suatu berita. Karena kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Kasih orang dengar COVID, omset menurun, sudah bingung, stres. Kalau biasanya ada orang yang biasanya, wah tuh kumpul-kumpul, arisan kumpul-kumpul, bermeceng-meceng dengan
dengan pakaian-pakaian yang sama. Tapi pada saat COVID tidak bisa lagi. Apa yang terjadi? Stres. Masa gara-gara nggak bisa kumpul-kumpul jadi stres, saudaraku? Serapu itukah orang Kristen, saudaraku? Ayo kita mau renungkan hal ini. Kita harus pahami bahwa COVID tidak boleh menghalangi kita untuk bertumbuh dan bersinar. Ketiga, saudaraku, latar belakang keluarga. Ini juga menjadi penghalang dari luar. Mungkin kita punya latar belakang yang broken home. Kita punya latar belakang keluarga yang tidak mensupport kita. Saya mau ke gereja. Tidak usah ke gereja, nak. Yang penting sekolah dulu. Kalau kamu sudah lulus sekolah, nilaimu bagus, kamu mau tidur di gereja tidak apa-apa. Sekarang jangan, lu gak support. Juga secara jasmani, saya lulus kuliah, saya mau kerja apa? Orang tua gak punya modal. Saya harus kerja ikut orang. Latar belakang keluarga itu menjadi penghalang kita. Bisa. Ketiga, keempat, saudara, tentang persaingan. Nah, ada orang yang takut bersaing karena merasa saya cuma lulusan SMA. Kalau dalam dunia kerja kalah saya sama orang-orang S1, S2, S3. Dan itu menjadi penghalang untuk maju. Ingin maju, minder, saudaraku. Oh, jangan seperti itu, saudara. Kita orang beriman, kita masih punya Tuhan. Dan terakhir tentang kesukaran lain-lain, saudaraku. Macam-macam hambatan yang kita nggak sadari itu terjadi, saudaraku. Hambatan yang kita nggak prediksi sebelumnya, seperti COVID ini, nggak bisa diprediksi, tiba-tiba terjadi. Dan itu mempengaruhi semua segi-segi kehidupan. Itu hambatan dari luar. Hambatan dari dalam diri kita apa? Umur. Gak bisa dipungkiri, saudaraku. Umur ini juga terus maju, gak bisa balik. Saya sudah terlanjur melakukan tindakan ini dan saya harus bayar harga. Misalnya saya bermain-main dalam sekolah, akhirnya gak naik kelas, tinggal kelas, kembali lagi 1 tahun lagi di kelas yang sama. Itu umur gak bisa dikembalikan. Saya rewind umur saya, nggak bisa. Umur terus maju dan terus maju. Oleh karena itu kita perlu bijaksana terhadap umur kita, saudaraku. Kita perlu bijaksana. Kedua, keterbatasan diri. Itu juga hambatan dari dalam. Merasa tidak mampu, merasa tidak pantas, merasa saya ini punya cacat dalam diri saya, sehingga saya nggak bisa maju. Saya nggak bisa bersinar. Gimana mau bersinar? Itu juga menjadi penghalang pikiran-pikiran seperti itu, saudara. Juga ketiga, tentang kemalasan. Amsal 26 ayat 13 sampai 16 kita mau lihat, saudaraku. Ini menjadi halangan juga, saudaraku. Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ini malas. Ciri orang malas, poin pertama, no action, talk only. Ada singa di jalan, ada singa di lorong, tapi dia nggak mau pergi. Dia cuman ngomong, ayo itu singkirkan, singkirkan. Itu ngomong doang, saudaraku, tapi tidak bekerja. Akhirnya singa itu datang menerkam orang itu. Ini orang malas, cuman bisanya ada ini, ada COVID, saya nggak bisa apa-apa. Itu orang malas. Tahu singkatan malas, saudaraku? Macam-macam alasan, banyak alasannya. Saya nggak bisa maju karena ada ini, saya nggak bisa maju karena ada itu, A, B, C, D, E, F, dan akhirnya apa yang terjadi? Memang nggak bisa maju orang itu, nggak pernah akan maju, nggak akan pernah jadi bertumbuh dan jadi berkat buat orang lain, saudaraku. Malasan. Kedua, ayat 14. Seperti
pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Pintu itu berputar, hanya buka, tutup, buka, tutup. Apa poin kedua tentang kemalasan? Ini orang yang bergerak semaunya sendiri. Oke, saya jalani. Tapi saya hanya mau buka, tutup saja. Saya gak mau lebih dari itu. Loh, kok enak? Firman Tuhan bilang A, B, C, saya gak mau kerjakan itu. Saya hanya mau kerjakan A saja yang enak-enak buat saya. Saudara gak akan bisa bertumbuh. Saudara gak akan pernah bisa menjadi berkat, saudaraku. Oleh karena itu, ayo kita mau kerjakan sepenuh-penuhnya kehendak Allah dalam hidup kita. Ketiga, ayat 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam, menaruh tangannya di dada. Ini poin ketiga tentang kemalasan. Bekerja tapi tidak tuntas. Sudah benar bahwa taruh di dada. Wah, betul kan? Makanan harus taruh di mulut. Tapi pada waktu sudah sampai setengah jalan, tinggal masukkan makanan ke mulut aja tidak mau. Malas. Ini orang-orang yang malas. Bekerja tapi tidak tuntas, bekerja setengah hati. Akhirnya pekerja yang gak ada yang selesai, produktivitasnya rendah, bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Ini kemalasan, saudaraku. Gak bisa produktif. Poin terakhir tentang kemalasan, ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ini pemalas, saudaraku. Artinya apa? Dia menganggap dirinya lebih bijak. Ini orang-orang yang malas yang beranggapan, saya kalau ngerjakan itu saya bisa. Kalau bisa kenapa? Kok kamu tidak mau kerjakan itu? Ini orang-orang yang berandai-andai. Cumanya hanya bisa mengkritik dan kritik. Tapi pada waktu dia mengkritik, dia gak bisa mengerjakan apa yang menjadi kritikannya itu. Ini orang pemalas. Jangan jadi pemalas. Ini menjadi hambatan kita untuk bertumbuh, untuk produktif, untuk kreatif dan berpikir positif, saudaraku. Dan terakhir, tentang pandangan negatif. Pandangan negatif ini menjadi penghalang kita. Orang-orang ingin maju, tapi selalu yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif. Bersungut-sungut, marah-marah. Kok saya nggak seperti ini? Kok saya nggak seperti itu? Akhirnya nggak jadi apa-apa, karena pikirannya cuma negatif, negatif, dan negatif. Ayo saudaraku, di tengah-tengah kondisi seperti ini, jangan menyerah. Jangan kita padamkan iman kita, saudaraku. Walaupun kita merasa ruang gerak saya terbatas, tapi saya tidak mau dibatasi. Roh saya tetap menggebu-gebu. Ku takkan pernah menyerah. Ku takkan padamkan iman. Ku takkan terhanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ini lagu lama, saudara, tapi saya suka sekali lagu ini. Ini menyiratkan kita gak boleh menyerah. Nyanyi sekali lagi ya. Ku takkan pernah menyerah. Ku takkan padamkan iman. Ku takkan terhanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Kita harus jadi terang, jadi berkat. Jangan halangan-halangan ini menghambat laju pertumbuhan rohani kita, menghambat kita
bersinar, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, saya mau ajak saudara dan saya sendiri, kita menjadi orang-orang yang serius. Jangan main-main lagi. Kalau terlalu banyak waktu yang kita habiskan dalam perkara-perkara keduniawian, perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang sia-sia, mulai hari ini dan seterusnya, kita menjadi orang-orang yang serius. Coba katakan kiri kanan saudara yang katakan harus jadi orang serius. Jadi orang yang serius, saudaraku. Apa itu serius? Saya punya singkatan, 3 singkatan serius. Yang pertama, sekarang itu cari Yesus loh. Itu serius pertama. Serius kedua, selalu cari Yesus. Yang ketiga, selama-lamanya cari Yesus. Ini serius, saudara. Sekarang cari Yesus. Kalau dulu-dulu oke lah, bertobat. Saudara yang dengar khotbah hari ini, bertobat. Sekarang cari Yesus. Dan selalu cari Yesus. Kemudian selama-lamanya cari Yesus. Gak cari yang lain. Ada satu ayat saudaraku yang saya mau bagikan di sini dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Ini Mazmur Daud, saudaraku. Daud menuliskan Mazmur 63 ayat yang kedua. Ini suatu perkara yang dahsyat, rahasia yang besar, saudaraku. Saya akan terjemahkan di dalam terjemahan dari terjemahan bahasa Inggris yang saya Indonesiakan, saudaraku. Oh Allah, Engkaulah Allahku. Pada pertama kali saya akan mencari Engkau. Jiwa saya haus akan Engkau. Daging saya rindu kepada Engkau di tanah yang kering dan tandus di mana tidak ada air. Wah, ini waktu saya baca ayat ini, saudaraku, ini ayat produktivitas, ayat kreativitas, ayat positif, saudaraku. Sesuai tema kita. Ini orang-orang yang serius itu akan baca ayat ini dan dia terapkan itu, saudaraku. Serius pertama, kedua rindu, ketiga haus. Serius, 3 kata, ada kata kunci di dalam Mazmur 63:2. Pertama, pada pertama kali. Itu yang tadi saya katakan kan. Sekarang cari Yesus. Sekarang, bukan nanti-nanti. Kedua, selalu cari Yesus. Bukan kadang-kadang cari Yesus. Kalau kepepet, kalau kejepit, baru cari Yesus. Kalau sudah lagi enak-enaknya, gak perlu cari Yesus. Wah, itu salah, saudaraku. Dan selama-lamanya cari Yesus. Bukan sekarang lagi, aduh kesusahan, doanya dikuatin. Pada waktu sudah enak, ditinggal Yesusnya. Oh, itu bukan orang serius, saudaraku. Orang serius itu sekarang cari Yesus, selalu cari Yesus, dan selama-lamanya cari Yesus. Seperti Musa, saudaraku, yang gak mau berjalan jikalau tanpa Tuhan beserta dengan Musa. Keluaran 33:15. Saya gak mau berjalan, Tuhan, jikalau Engkau tidak memimpin saya. Orang-orang yang berpikir seperti itu, yang mengandalkan Tuhan, yang pertama kali yang diingat itu Tuhan, bukan yang lain, saudaraku. Itu orang-orang itu adalah orang-orang yang bakal mendapatkan berkat Tuhan, yang terus akan bertumbuh walaupun di tengah-tengah hidup yang tidak enak, yang terus bersinar, saudaraku. Dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari-cari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin, saudaraku? Singa-singa muda, orang mengandalkan kekuatannya, itu akan merana. Tapi orang cari Tuhan, gak mampu saya, Tuhan, tapi saya pertama kali, pada pertama kali saya mau cari Engkau. Selalu cari Engkau, selama-lama cari Engkau, maka saya tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan akan menggerojok, itu dalam bahasa Jawa itu digerojok, dicurahkan
Segala sesuatu yang baik, berkat-berkat rohani, berkat-berkat sorgawi itu mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah, saudaraku. Allah adalah jawaban dalam setiap permasalahan kita. Saat kita mau cari Tuhan, saudara akan dapatkan jawabannya. Kedua, saudaraku, haus. Jiwa saya haus. Ini kerinduan Daud. Jiwa saya haus. Haus akan Engkau, Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepuasan itu. Ada orang yang haus akan perkara-perkara dunia dan tidak akan pernah dipuaskan. Ada dua pengertian tentang haus. Tahu singkatan dari haus, saudaraku? Haus itu hanya mau Yesus. Kalau kita haus, saya hanya mau Yesus saja, tanpa yang lain, itu saudara akan bertumbuh. Dua jenis haus. Yang pertama, haus akan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia ini. Kalau kita hanya mau Yesus, maka Yesus akan memberikan kepuasan itu, sehingga kita nggak perlu lagi. Kalau di tengah-tengah pandemi, waduh internet mati, waduh sudah stres, nggak bisa, nggak ada Netflix, tidak ada yang main Instagram, nggak ada YouTube dan lain sebagainya. Waduh stres, lu ngapain stres? Kalau kita haus akan Tuhan, hanya mau Yesus, kita nggak akan stres dengan perkara-perkara dunia itu, saudaraku. Kita akan memakai dunia ini seperti orang tidak memakai. Itu jenis pertama, kehausan akan dunia ditutup oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah sumber segala kepuasan. Kedua, kehausan yang bertahap, yang gak pernah berhenti untuk haus akan Tuhan. Hanya mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mau Yesus. Filipi 1 ayat ke-6. Terus meningkat. Filipi 3:16. Kita sudah meningkat sampai di sini, kita mau taati, dan Tuhan akan terus naikkan lagi sampai ukuran tertinggi, yaitu seperti Kristus, saudaraku. Ini kehausan yang bertahap, terus sampai titik tertinggi. Itulah Allah itu sendiri. Saat kita di sorga, kita akan dipuaskan, saudaraku. Saat berada di dalam dunia ini, gak ada, oh saya sudah 20 tahun ikut Tuhan, saya cukup. Di tengah-tengah pandemi, ya saya gak mungkin undur. Walaupun saya di dalam rumah, saya konsumsi terus perkara-perkara dunia, gak mungkin undur. Saya 20 tahun ikut Tuhan. Oh, tidak ada jaminan, saudaraku. Saat orang naik sepeda dan saudara berhenti mengayuh, saudara akan jatuh. Tapi kalau saudara terus mengayuh terus, hanya mau Yesus, terus meningkat terus, saudara gak akan pernah jatuh. Dan hidup saudara akan bertumbuh dan berbuah-buah, saudaraku. Dan terakhir, rindu. Tubuh saya rindu di tanah yang kering. Apa artinya ini, saudaraku? Ini bukan hanya di mulut, di dalam hati kita rindu, kita haus. Tapi tubuh kita ada suatu perkara yang nyata, tindakan yang nyata, yang kita pertunjukkan bahwa saya benar-benar rindu akan Tuhan. Tapi di sini rindu akan tanah yang kering. Apa artinya ini, saudaraku? Tanah yang kering ini melambangkan tentang kesukaran, tentang keterbatasan, tentang problem-problem. Bisa juga saat ini pandemi COVID, kering, ekonomi gak bisa meningkat, omset menurun. Tapi tubuh kita tetap rindu akan Tuhan. Ada suatu tindakan nyata. Walaupun di tengah-tengah kesukaran, lu kamu masih bisa bersuka cita loh. Loh iya, karena saya punya Yesus. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, lu kamu kok bisa masih bergembira, masih produktif. Iya, karena saya punya Yesus. Ini, saudaraku, orang-orang yang seperti ini akan bertumbuh dan berbuah-buah. Seperti kisah Otniel di dalam dalam Yosua 15 ayat 17 sampai 19. Otniel diberi warisan apa? Diberi warisan tanah yang kering, saudaraku. Tapi apakah Otniel bersungut-sungut? Kok aku diberi warisan tanah yang kering sih? Oh tidak. Otniel gak bersungut-sungut. Tapi Otniel minta apa? Apakah Otniel minta ganti dengan tanah yang subur? Oh tidak. Tapi Otniel minta
Saya minta mata air. Kenapa? Karena saya akan mengusahakan tanah yang kering ini menjadi tanah yang subur, saudaraku. Kita punya mata air itu. Itulah mata air hidup itu. Yesus itu sendiri. Maka Yesus itu akan mengubah segala yang kering menjadi subur. Segala yang tandus menjadi subur, saudaraku. Allah kita akan membuat segala sesuatu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Gak perlu khawatir, saudaraku. Gak perlu khawatir. Kita sembah Tuhan. Kita haus akan Tuhan. Saudara gak akan pernah dikecewakan, saudaraku. Tidak akan pernah kecewakan. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, kenapa kok seperti ini. Saudara gak akan dapat apa-apa. Karena di balik kesukaran itu ada pelangi, saudaraku. Ada berkat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan masih berkarya. Menjaga kita, memelihara kita. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Saat kami cari Engkau, kami gak akan dikecewakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Walaupun kami harus berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, kami gak takut bahaya Tuhan, karena Engkau berserta dengan kami. Saat kami cari Engkau, jiwa kami rindu akan Engkau, haus akan Engkau. Bahkan ada perbuatan-perbuatan nyata dari tindakan kami yang rindu akan Engkau. Maka kami akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amen. Kita lanjutkan kembali saudaraku. Ini membentuk kata serius. Ya, sekarang pada pertama kali. Ini singkatan serius yang lain saudara. Rindu, haus, itu orang serius. Ya. Nah, ada satu penghalang di dalam kita bertumbuh dan kita bersinar. Ada satu penghalang yang kita gak akan pernah bisa lepaskan itu, saudaraku. Itulah umur, waktu. Waktu ini berjalan begitu cepat. Kita punya batas umur, saudaraku. Kata Mazmur 90 ayat yang ke 10, saudaraku.
umur manusia itu hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau kuat 80. Ya kalau kita nggak pakai waktu dengan baik, kita sia-siakan waktu itu, saudaraku. Kita main-main, nggak apa-apa. Muda senang-senang. Sudah dewasa kaya raya. Sudah tua foya-foya. Mati masuk surga. Kata siapa, saudaraku? Itu kalimat yang bodoh, kalimat yang sesat dari iblis, saudaraku. Kalau kita sudah buang waktu, kita nggak akan pernah dapatkan waktu itu kembali. Ayo kita mau bijaksana terhadap waktu ini. Kita bijaksana, saudaraku. Nah, di dalam memakai waktu, saudaraku, kita harus kreatif, kita harus positif, dan kita harus produktif. Harus kreatif dong. Jangan monoton. Harus positif, jangan berpikir negatif terus, bersungut-sungut terus. Dan harus produktif dong, saudaraku. Apa itu? Kita mulai satu persatu, saudara. Be kreatif. Kita bukan kreatif menurut ukuran dunia, tetapi menurut firman Tuhan. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mampu berpikir, bertindak secara kreatif. Karena Roh Kudus itu seperti angin, membawa kemanapun yang kita nggak bisa tahu, saudaraku. Nggak bisa tahu. Roh Kudus itu tak terbatas, saudaraku. Kalau kita minta hikmat Tuhan, Tuhan pimpin saya, berikan saya hikmat-Mu. Kita sudah belajar hikmat 1 bulan penuh di bulan yang lalu, saudaraku. Kita mau praktekkan. Minta hikmat Tuhan. Belajar firman Tuhan. Nah, ada satu tokoh Ishak di sini, saudaraku. Kita mau belajar tokoh Ishak. Saat Ishak itu menggali sumur, ya, sumurnya ditutup oleh orang Filistin, saudaraku. Oleh orang Gerar, saudaraku. Ditutup. Apakah Ishak, aduh ditutup, ya sudahlah, pasrah, wis gak ada air, tinggal tunggu mati? Oh tidak, gali lagi, saya nggak mau menyerah. Gali sumur lagi, ditutup lagi, gali sumur lagi, ditutup lagi, gali sumur lagi, sampai mendapatkan Rehobot. Ini Ishak, saudaraku, kreatif. Kok gagal? Oke, tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini Tuhan? Kok omset turun? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan akan kasih lompatan-lompatan itu, kreativitas itu. Karena saat ada saudara dan saya di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, kata Paulus dalam Kisah Rasul 7, Tuhan berkata kepada Paulus, karena engkau, maka seisi kapal itu tidak akan binasa. Mereka akan selamat karena engkau ada di kapal itu. Saat ada saudara dan saya di sebuah perusahaan, perusahaan itu gak akan bangkrut, saudaraku. Amin. Perusahaan itu tetap eksis karena kita mau jadi berkat. Ayo berpikir kreatif. Tanya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Tuhan, Tuhan apa ya Tuhan? Tuhan akan berikan kreativitas. Ada orang yang, karena di dalam pandemi ini saya gak bisa kerja jenis A. Tuhan bisa geser pekerjaan yang lain. Dan itu menghasilkan, saudaraku. Itu menghasilkan. Jadi ayo kita mau belajar kreatif. Di tengah-tengah kondisi yang gak menentu ini, kita butuh Roh Kudus untuk membawa terobosan demi terobosan. Ya. Kedua, saudaraku, positif. Ada satu lagi di dalam kreativitas, saudaraku. Orang yang punya hati bijaksana, itu orang itu memiliki hikmat Allah. Di dalam Keluaran 36:1 kita mau baca. Keluaran 36 ayat 1, saudaraku. Nah, di dalam terjemahan baru cuman setiap orang yang ahli, tetapi dalam bahasa Inggrisnya and every wise heart man.
wise heart man, orang-orang yang berhati bijaksana, yang mana in whom the Lord put wisdom and understanding. Orang-orang yang berhati bijaksana itu Allah akan menaruh hikmat dan pengertian sehingga bisa berpikir kreatif sesuai kehendak Allah. Apa itu saudaraku? Hati bijaksana itu dalam Kolose 3:16 saudaraku. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat, dalam bahasa Inggrisnya. Perkataan Kristus diam, tinggal dengan segala hikmat. Itulah firman Tuhan yang membawa, yang menghasilkan, yang berbuah-buahkan hikmat Allah, saudaraku. Dalam hidup kita, kalau kita mau baca firman Tuhan itu setiap hari, saudara akan mendapatkan hikmat itu. Dan saat kita praktekkan hikmat Allah itu, akan ada terobosan demi terobosan yang saudara alami. Kedua, tentang positif, saudaraku. Nah, berpikir positif ini bukan seperti orang dunia. Oh, sugesti didorong untuk berpikir positif, bukan. Tapi maksud di sini berpikir positif itu adalah iman. Iman itu beda dengan sugesti manusia. Iman itu sesuatu yang tidak tampak, tapi kita percayai, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tahu singkatan dari iman, saudaraku? Iman itu singkatan dari ikut iramanya Tuhan. Saat kita mau berjalan, we walk by faith, not by sight. Saat kita menjalani nih apa yang menjadi jalan-jalan iman itu, saudaraku, ngikut aja Tuhan. Tuhan mau irama apa, kita ikut. Kadang iramanya cepat, kadang iramanya lambat, kita ikut aja. Itu iman. Gak ngerti, tapi karena ini dari Tuhan, saya mau percaya mentah-mentah. Tapi kalau ini dari iblis, saya gak mau percaya. Ini berpikir positif, saudaraku. Percaya Tuhan sanggup mengatasi segala kesukaran hidup kita. Percaya Tuhan bela hidup kita. Percaya Tuhan memelihara kita, saudaraku, sehingga kita bisa berkemenangan. Bahkan lebih dari pemenang, saudaraku. Menang di segala bidang, dan kemenangan itu mutlak, saudaraku. Ini dikatakan berpikir positif. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan positif. Roma 8 ayat yang ke-28. Allah akan memberikan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau kita pegang ayat itu, iya, walaupun di tengah-tengah kesukaran, saya tetap percaya Tuhan yang menjadi pembela saya. Saya pasti tetap berkemenangan itu. Ini, saudaraku, coba kita renungkan itu. Berapa banyak kita berpikir negatif, bersungut-sungut, marah-marah, ngomel-ngomel, dan pasrah terhadap hidup ini. Saudara gak akan dapat apa-apa. Ada orang, saudaraku, orang itu datang kepada mantunya. Mantunya ditampar, saudaraku. Apakah mantunya itu jadi sakit hati? Mantunya jadi marah-marah, benci, dendam? Oh tidak, saudara. Mantunya tetap mengasihi. Kenapa? Karena dia tahu ada kasih dan pengampunan dari Allah itu cukup dalam hidupnya, sehingga bisa dicurahkan. Gak usah khawatir, saudara. Dahsyat, saudaraku. Hal-hal yang gak enak itu, coba kita lihat perkara yang baik dari Tuhan. Oh, di tengah-tengah pandemi ini saya masih bisa beribadah online. Oh, puji Tuhan, bersyukur. Saya masih bisa bersekutu walaupun secara
online. Oh bersyukur, pakai kesempatan itu. Jangan waduh males ya. Wis males saya kalau bersekutu online tuh. Sinyalnya itu loh mesti naik turun sehingga enggak jelas. Males ya, enggak usah bersekutuan. Jangan. Ayo pakai setiap kesempatan itu. Haleluya. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Apapun hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Karena masa depan itu sungguh ada, saudara. Harapan kita gak akan pernah hilang saat kita mau serahkan itu. Oh gak enak ini gak apa-apa, karena saya masih punya Yesus. Ada Yesus cukup dalam hidup saya. Itu pikiran positif. Seperti tadi ditampar sama mertuanya, masih mengasihi mertuanya loh. Enggak benci, dendam, punya kepahitan, saudaraku. Oh tidak, malah ayo main ke rumah, tak jemput ya. Loh, seperti tidak terjadi apa-apa. Oh gak gampang, saudaraku. Tapi kalau kita punya Yesus, kita punya Tuhan, kasih dan pengampunan Tuhan cukup dalam hidup kita. Terakhir, saudaraku, tentang produktivitas. Kita harus punya roh yang produktif, roh yang tanpa perhitungan, gak hitung-hitungan sama Tuhan. Walaupun di tengah-tengah hambatan itu, tetap gak hitung-hitungan sama Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, kerjakan sependapat tangan kita, saudaraku. Saudara bisa apa, kerjakan itu. Mungkin saudara gak bisa besuki orang, gak bisa caring ke orang untuk kunjungan ke rumahnya, untuk mendoakan. Tapi kita masih bisa punya WA. Kita berikan ayat-ayat firman Tuhan, kita berikan nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga mereka dikuatkan. Ayo kita sama-sama saling menguatkan, saudaraku. Jangan saling menjatuhkan. Di medsos, wah ditulis, wah sampai kapan COVID ini berakhir? Sampai tua kah? Jangan seperti itu kata-kata negatif, kata-kata yang tidak produktif, saudaraku. Kita mau belajar, saudaraku, untuk berpikir, untuk bekerja dengan produktif. Roh yang gak perhitungan sama Tuhan. Tuhan mau apa, kerjakanlah dalam hidup saya, Tuhan. Itu roh yang tanpa perhitungan. Enggak, Tuhan, saya ini loh sudah pelayanan loh, tapi di tengah-tengah COVID ini kok omset saya malah turun, Tuhan. Wah, enggak main, Tuhan. Loh, jangan seperti itu, saudaraku.
itu dosa. Ayo kita mau produktif. Gak hitung-hitungan sama Tuhan. Selama aku hidup, apapun musim hidup saya tetap percaya kebesaranmu, kekuatan saya itu di dalammu. Oh, lagu yang sangat indah, saudaraku. Kita mau produktif. Kerjakan sependapat tangan. Dalam Filipi 2 yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata takut itu bukan berarti takut seperti polisi dengan maling. Bukan, saudaraku. Takut itu artinya seperti seorang anak yang mengasihi bapaknya, yang takut bapaknya sedih, yang takut bapaknya marah, atau tidak mau mengecewakan bapaknya. Anak itu berusaha sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati bapaknya. Itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar seperti itu. Gak takut-takut karena saya sudah berbuat dosa, takut nanti keselamatan saya hilang. Oh, tidak seperti itu. Tapi takut mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu kita mau produktif, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan terus. Jangan isi waktu saudara dengan perkara-perkara dunia, dikonsumsi terus perkara dunia. Akhirnya rohani jadi dingin. Baca Alkitab aja 2 ayat, aduh malas sudah, ngantuk tidur. Jangan, saudaraku. Justru di tengah-tengah pandemi ini, wah, bisa produktif. Masih banyak, kita banyak waktu berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua kita. Kalau kita sudah menikah, dengan anak kita, dengan istri, suami kita, berkumpul bersama, saling mendoakan, saling sharing bersama. Oh, itu indah, saudaraku. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan diisi sendiri-sendiri. Si anak main handphone, si istrinya main ini, si suaminya main ini, dan suasana jadi dingin. Diisi dengan keduniawian. Ayo isi waktu-waktu saudara yang positif, yang produktif, saudaraku. Jangan keluarkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara kepahitan, perkara-perkara kesombongan. Ayo kita mau kerjakan itu, produktif. Genapi rencana Allah, kehendak Allah. Walaupun di tengah-tengah masa yang sukar, kalau Allah tetap bekerja hingga sekarang, maka kita pun juga tetap bekerja. Jadilah berkat, jadilah terang, saudaraku. Kosakata kita untuk Tuhan itu mau, dan mau. Gak tawar-menawar, gak tanya-tanya lagi. Tuhan, kalau Tuhan suruh saya ini, imbalannya apa? Oh, tidak tanya-tanya. Tuhan bilang apa? Ya, ini aku, utuslah aku, Tuhan. Kalau kosakata kita untuk iblis, tidak mau. Iblis bilang apa? Tidak mau. Tidak mau. Dan terakhir, enyalah iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan berkompromi dengan iblis. Jangan tawar-menawar dengan iblis. Jangan bercakap-cakap dengan iblis. Kita mau sama-sama produktif. Di setiap musim apapun yang kita lalui, tetap produktif, tetap jadi berkat, tetap jadi sinar. Sehingga dunia melihat, ini loh anak Tuhan itu. Orang-orang beriman kepada Yesus itu menunjukkan tetap produktif, tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Ayo saudara, saya mau ajak saudara untuk berpikir kreatif bersama dengan Roh Kudus, untuk berpikir positif, gak bersungut-sungut, dan kita mau bekerja dengan produktif. Bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar, saudaraku. Satu saat terakhir, saudaraku, Tuhan itu tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Oh, selesai ya? Enggak. Kalau kita masih diberi nafas hidup, berarti kita masih bisa diberi, berarti masih ada kegiatan yang harus kita kerjakan itu, saudaraku. Ini saya beri contoh saja, saudara. 3.500 rencana Allah selama hidup ini. Selama saudara dan saya diberi kesempatan hidup ini, contoh kiasan. Saat ini kalau kita hanya mengerjakan 1.000, berarti hanya 28,5%. Lu jangan terlalu sedikit. Kalau kita ngerti itu, berapa banyak rencana Tuhan dalam hidup saya ya? Oke, saya nggak tahu, tapi pasti banyak.
Seperti Daud, ceritanya itu banyak loh saudaraku. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja. Ada Daud saudaraku. Di Tawar juga ada Daud, di kitab-kitab yang lain banyak Daud. Kisah Rasul juga ada Daud juga saudaraku. Kisahnya Daud, ceritanya begitu banyak saudaraku. Ayo kita mau buat cerita bersama dengan Tuhan. Kita mau gerak terus sehingga menghasilkan banyak cerita yang kita bisa bagikan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada teman-teman kita, kepada orang di sekitar kita saudaraku. Bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita pemberi kemenangan itu saudaraku. Ayo kita sama-sama produktif, positif, kreatif, sehingga prosentase rencana Allah yang selesai itu naik. Dan pada waktu selesai, kata Paulus, saya telah mengakhiri pertandingan iman saya. Saya sudah mencapai garis akhir dan telah tersedia bagiku mahkota kehidupan itu saudaraku. Amin saudaraku. Terus bergerak. Urarama shikara patakaya rama shikara shikara patakaya ramaya. Saya ingin terus melanjutkan saudaraku. Shikara patakaya rama shikara. Waktu sudah hampir habis saudaraku. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Nanti saya mau ajak istri saya untuk menyanyikan satu lagu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau pesan menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Saya serahkan Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu.
Kami tahu Tuhan, masa depan kami indah, masa depan kami kilang gemilang di dalam Engkau Tuhan. Kami gak perlu takut Tuhan melewati musim-musim yang baik, musim-musim yang gak baik, naik dan turun bersama dengan Tuhan. Kami gak takut Tuhan. Kami tetap pertama kali sekarang cari Yesus, selalu cari Yesus, dan selama-lamanya cari Yesus. Roh kami haus akan Engkau, hanya mau Yesus saja. Tubuh kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan melepaskan Engkau. Sedetik pun kami gak mau melepaskan Engkau Tuhan. Saudara mengalami ketakutan itu saudara. Ini bagaimana kehidupan saya ke depan? Saya sudah punya anak, saya sudah baru melahirkan anak, tapi saya takut ini dan tidak bisa menafkahi karena begitu sulitnya ekonomi. Saat ini saudara imani itu, di dalam nama Yesus, anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Saudara pasti akan dipelihara Tuhan. Ada saudara yang, lu saya kok di WFH, work from home kok gak selesai-selesai, gaji saya dipotong, bagaimana ini? Saudara akan berikan ide-ide itu sehingga saudara bisa berpenghasilan walaupun di tengah-tengah WFH itu saudara. Gak perlu khawatir, gak perlu takut saudara. Asal kita pertama kali tanya Tuhan, cari Yesus, bukan cari yang lain, atau bahkan pergi ke dukun-dukun. Sekarang cari Yesus, selalu cari Yesus, dan selama-lamanya. Selama-lamanya kita mengakui kuasa Tuhan itu menaungi hidup kita. Kita gak mampu tanpa Tuhan, tapi di pihak kita saudaraku. Ayo belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus, sehingga akan menimbulkan kreativitas, ide-ide dengan Tuhan. Belajar berpikir positif, belajar produktif, tidak cari alasan sana sini untuk bersia-sia dalam hidup ini, tapi selalu ada alasan untuk menghasilkan sesuatu. Tuhan tidak manggil kita untuk jadi orang pengangguran, tapi menjadi orang yang berkemenangan, orang yang sibuk jadi berkat, bukan sia-sia dalam hidup ini saudaraku. Kalau saudaraku sudah terlalu banyak waktu yang disia-siakan, apalagi masa-masa corona ini saudaraku, bertobat. Sekarang bertobat. Ayo mulai saat ini saudara, setelah mendengar firman Tuhan, sama-sama maju. Tanya Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Oh terlalu banyak, ada banyak kerja buat Tuhan saudaraku, baik secara rohani maupun secara jasmani, sehingga saudara bisa bersinar di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Kikara patakaya ramas, sikara patakaya ramas, sikara patakaya ramas. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Sekali lagi ya saudaraku, kita nyanyikan refnya ini sekali lagi sebelum kita masuk dalam doa. Selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan.
akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami. Kalau di hari-hari yang lalu kami sering mengecewakan Engkau dengan tindakan-tindakan kami, pikiran-pikiran negatif kami, tindakan-tindakan yang sia-sia dari hidup kami. Kami seakan-akan loyo, patah semangat, gak ada kreativitas, pasrah. Tapi saat ini, setelah kami dengar firman-Mu Tuhan, kami akan pegang itu pedang roh itu, firman Tuhan. Kami akan bangkit, kami pakai selengkap senjata Allah, dan kami mulai bergerak. Dan Tuhan akan timbulkan ledakan-ledakan kreativitas itu. Kami mau berpikir positif dengan iman kami, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami mulai bergerak, kerjakan sependapat tangan kami, dan terus berproduktif. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami terjaga di dalam-Mu Tuhan. Kami gak sia-sia loh Tuhan. Serahkan hidup kami seluruhnya. Oh, gak sia-sia. Apa yang menjadi pertaruhan iman kami, kami gak akan pernah rugi. Karena Tuhan Yesus jaminan dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah rela mati buat kami, untuk menebus dosa kami, apalagi perkara-perkara yang remeh-temeh dalam dunia ini, Tuhan pasti akan cukupi. Kita pasti bisa jadi berkat, kita pasti bisa jadi terang, kita pasti bisa bertumbuh di tengah-tengah kesukaran dunia, seperti Daniel yang terus bertumbuh walaupun di tengah-tengah kerajaan Babel yang jahat dan berdosa. Daniel tetap bertumbuh dan menjadi berkat. Kami mau jadi Daniel-Daniel-Mu Tuhan di akhir zaman ini, yang bisa berdampak buat sekitar kami Tuhan. Apapun musim hidup kami Tuhan, naik dan turun bersama Tuhan, kami gak takut, karena Tuhan beserta dengan kami. Cukup Yesus bersama kami, semuanya jadi indah. Makasih ya Tuhan Yesus, makasih. Mari saudaraku, kita mau sama-sama angkat tangan kita saudaraku. Terimalah berkat, kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya, langkah demi langkah, setiap hari. Terus cari Yesus, haus akan Yesus, rindu akan Yesus, berpikir positif, mendapat kreativitas dari Tuhan, bersama Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan, dan terus produktif. Tidak ada kata nganggur sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Berkat ini diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita, mau angkat syukur kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati
saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.